Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 kelas IKMC angkatan 2019 akan menyampaikan materi tentang sampling dan besar sampel pada penelitian eksperimen. Sebelum memasuki materi, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan nama kelompok saya. Pertama ada Windy Armaini, kedua Tantriani, ketiga Rizka Wulandari Nurma, keempat Tri Megawati Rahayu, kelima Dayang Linggar Mawarni, dan terakhir ada Taskia Pilar Azimat. Penelitian eksperimen merupakan penelitian yang dilakukan terhadap variabel yang data-datanya belum ada sehingga perlu dilakukan proses manipulasi melalui pemberian treatment atau perlakuan tertentu pada subjek penelitian yang akan diamati atau diukur dampaknya atau data yang akan datang. Karakteristik penelitian eksperimen. Berikut ini disajikan beberapa karakteristik penelitian eksperimen yang membedakan dengan penelitian positivistik lainnya, yaitu pertama, metode eksperimen merupakan satu-satunya metode penelitian yang dianggap paling dapat menguji hipotesis hubungan sebab akibat atau paling dapat memenuhi validitas internal. Kedua, yaitu metode eksperimen merupakan rancangan penelitian yang memberikan pengujian hipotesis yang paling ketat dibanding jenis penelitian yang lain. Ketiga, yaitu metode eksperimen, merupakan penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap dampaknya dalam kondisi yang terkendalikan. Keempat, yaitu ciri khas yang membedakan penelitian eksperimen dengan penelitian yang lain. Yang pertama, satu atau lebih variabel bebas dimanipulasi atau kondisinya dibuat berbeda, misal treatment dan non-treatment. Kedua, semua variabel lainnya kecuali variabel perlakuan atau variabel bebas dikendalikan atau dipertahankan tetap. Ketiga, pengaruh manipulasi variabel bebas atau pemberian perlakuan terhadap variabel terikat diamati dengan asumsi karena diberi perlakuan yang berbeda maka akan berdampak yang berbeda pula. Dan terakhir, adanya komparasi sehingga perlu penyamaan antara kelompok yang akan dikenai perlakuan dengan kelompok yang tidak dikenai perlakuan, atau dua kelompok yang akan dibandingkan tersebut harus komparabel. Selanjutnya adalah rancangan penelitian eksperimen pada umumnya menggunakan variabel tunggal. 1. Satu variabel perlakuan dimanipulasi atau dibuat kondisinya berbeda. Selanjutnya diamati akibat dan dampak dari perlakuan tersebut terhadap satu atau lebih variabel tergantung. 2. Variabel yang dimanipulasi disebut variabel perlakuan, variabel treatment, variabel eksperimen, atau variabel independen. 3. Variabel yang merupakan akibat atau dampak disebut variabel tergantung, variabel dependen, atau variabel dampak. Masalah pokoknya adalah menentukan kelompok kontrol atau pembanding yang sebanding atau komparabel dan membuat konstan atau mengkontrol atau mengendalikan variabel-variabel non-eksperimental yang dapat mempengaruhi variabel dampak. Prosedur penelitian eksperimen. Langkah-langkah penelitian eksperimen pada dasarnya sama dengan jenis penelitian positivistik yang lain, yaitu 1. Memilih dan merumuskan masalah, termasuk akan menguji cobakan perlakuan apa, dampak-dampak apa yang ingin dilihat. 2. Memilih subjek yang akan dikenai perlakuan dan subjek yang tidak dikenai perlakuan. 3. Memilih desain penelitian eksperimen. 4. Mengembangkan instrumen pengukuran atau instrumen untuk mengumpulkan data. 5. Melaksanakan prosedur penelitian dan pengumpulan data. 6. Menganalisis data. 7. Perumusan kesimpulan. Desain penelitian eksperimen. Desain eksperimen yang dipilih terkait erat dengan tingkat validitas hasil penelitian yang akan diperoleh. Namun demikian, pada penelitian eksperimen di kelas pembelajaran akan banyak menghadapi berbagai keterbatasan antara lain a. Kesulitan untuk mengelompokkan siswa secara bebas sesuai keinginan penelitian atau sistem matching atau penugasan secara random. Kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang benar-benar sebanding atau komparabel. B. Penelitian pada umumnya hanya dapat menggunakan kelas atau kelompok siswa apa adanya sehingga sampelnya disebut intact sample. Kegiatan terkait kejujuran dan
keefektifan guru dapat mengukur dampak perlakuan atau hasil belajar. D. Kendala mengendalikan variabel yang dapat mempengaruhi hasil eksperimen, misalnya interaksi siswa dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak mungkin dicegah atau sebagainya. Desain penelitian eksperimen. Berikut disajikan beberapa jenis desain penelitian eksperimen yang dipilih. A. Desain pra-eksperimental atau pre-ed single group design. Studi kasus satu tembakan atau one-shot case study. Pre-test atau post-test satu kelompok. Desain rangkaian waktu atau time series design. B. Desain eksperimen sebenarnya atau true ed. Desain kelompok kontrol pre-test atau post-test, desain kelompok kontrol hanya post-test, dan desain Solomon 4 kelompok. C. Desain eksperimental semu atau quasi-ed. Desain pre-test post-test tak ekuivalen, desain perbandingan kelompok statis, dan desain berimbang. Baiklah, di sini saya Ariska Wulandari Nurma dari kelompok 8 kelas IKMC angkatan 2019 akan mempraktekkan tentang sample size software. Di sini kelompok kami menggunakan sample surface dan nanti akan menggunakan rumus simple random sampling dan stratified sampling. Sebelum memasuki rumus, saya akan menampilkan soalnya terlebih dahulu. Di daerah Jambi di tahun 2019 terdapat kasus mengenai prevalensi kejadian ibu berisiko melahirkan anak berat badan lahir rendah. Pada 100 ibu mendapatkan hasil sebanyak 30 ibu yang berisiko melahirkan anak BBLR. Jumlah keseluruhan ibu di daerah Jambi sebanyak 3.000 ibu. Berapa besar sampel yang diperlukan jika peneliti ingin mengetahui prevalensi kejadian ibu berisiko melahirkan anak berat badan lahir rendah di daerah Jambi dengan simpangan maksimum terhadap prevalensi sebelumnya yang dapat diterima adalah 5% dengan derajat kepercayaan 95%. Terus soal kedua tetap menggunakan soal pertama tetapi diganti pertanyaannya menjadi jika peneliti menginginkan estimasi proporsi dengan presisi relatif 5% dan derajat kepercayaan 95%, berapa jumlah sampel yang dibutuhkan? Lalu kita akan melakukan interpretasi soalnya, tapi kita akan menggunakan sample size. Di sini saya menggunakan simple random sampling estimate. Nah, apa sih sample random sampling itu? Sample random sampling merupakan suatu teknik pengambilan sampel atau elemen secara acak di mana setiap elemen atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Di sini adapun bagiannya yaitu di sini ada confidence level ditandai dengan 1 dikurang alpha. Kedua ada anticipate population proportion ditandai dengan P yaitu proporsi. Ada absolute precision required ditandai dengan D yaitu presisi mutlak. Ada relative precision ditandai dengan epsilon artinya presisi relatif. Terus ada population size ditandai dengan huruf N besar yang artinya besar populasi. Dan terakhir ada sample size ditandai dengan N kecil yang artinya banyak sampel atau jumlah sampel. Berikut ini adalah rumus dari banyak sampel tersebut. Di sini kita akan masuk ke proporsinya. Proporsinya tadi ada 30 ibu dibagi dengan 100 ibu. Dapatlah 0,3. Di sini 1 min alpanya sudah dapat tadi 95%. Terus lanjut ke D-nya. Nilai D-nya adalah 5% yaitu 0,05. Nah, dengan begitu
secara otomatis epsilonnya sudah dapat menjadi 0,16. Terus N-nya, besar populasinya tadi di sini sebanyak 3.000 ibu. Kita masukin 3.000. Nah, di sini sudah mendapatkan hasilnya, yaitu N sama dengan 292. Jadi dapat kita interpretasikan bahwa dari jumlah keseluruhan ibu di daerah Jambi yang berjumlah 3.000 ibu diketahui besar sampel prevalensi kejadian ibu berisiko melahirkan anak berat badan lahir rendah dari simpangan maksimum terhadap prevalensi sebelumnya yang dapat diterima adalah 5% dengan derajat kesehatan 95% didapatkan 292 ibu yang berisiko melahirkan anak berat badan lahir rendah. Terus kita lanjut ke soal nomor 2. Estimasi proporsinya sudah diketahui, presisi relatifnya 5%. Maka di sini tinggal kita masukin. Karena epsilonnya sudah diketahui yaitu 0,05. Didapatlah simpangan presisi mutlaknya 0,015 secara otomatis. Nah, didapatkan jumlah sampel atau banyak sampelnya sebanyak 1634. Maka interpretasinya dari jumlah keseluruhan ibu di daerah Jambi yang berjumlah 3.000 ibu diketahui besar sampel prevalensi kejadian ibu berisiko melahirkan anak berat badan lahir rendah dengan presisi relatif 5% dan derajat kepercayaannya 95%, didapatkan 1.634 ibu yang berisiko melahirkan anak berat badan lahir rendah. Baiklah, kita lanjut lagi ke contoh kedua. Kita menggunakan sample size yang stratified sampling tadi. Di sini saya sudah menemukan soalnya, yaitu suatu penelitian pertama dilakukan pada suatu daerah di Jambi. Dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kejadian ibu berisiko melahirkan anak berat badan lahir rendah. Hasil penelitian awal menurut golongan usia ibu, prevalensi berisiko melahirkan anak berat badan lahir rendah sebesar 60% pada golongan pertama, ibu usia di bawah 20 tahun, 40% pada golongan kedua, ibu di usia di atas 35 tahun, dan 20% golongan ketiga, ibu di usia 20-35 tahun. Jumlah ibu di daerah Jambi tersebut terdapat 150 ibu di golongan pertama, 100 ibu di golongan kedua, dan 50 ibu di golongan ketiga. Pertanyaannya, berapa besar sampel yang diperlukan jika peneliti menginginkan presisi mutlak sebesar 5%, derajat kepercayaannya 95%, dan alokasi sampel proporsionalnya untuk tiap strata. Di sini saya sudah menjawab terlebih dahulu. Ada beberapa tabel, yaitu tentang golongan, NH, WH, dan seterusnya. Di sini golongan, saya menggunakan 3 golongan atau 3 bagian stratanya setiap masing-masing. Ada golongan pertama, kedua, dan ketiga. Terus NH. NH itu adalah jumlah ibu atau populasi yang ada di data. Jadi golongan pertama tadi ada 150 ibu, golongan kedua itu ada 100 ibu, dan golongan ketiga itu ada 50 ibu. Jadi jumlahnya ada 300. Terus kita lanjut ke WH. Apa sih WH? WH adalah bobot dari strata, merupakan pembagian dari NH dibagi jumlah, seperti 150 itu dibagi 300, maka didapatkan 0,50. 100 dibagi 300 didapatkan 0,33, dan 50 dibagi 300 didapatkan 0,17. N kuadrat H itu merupakan hasil dari NH yang sudah dikuadratkan. Jadi 150 kuadrat didapatkan 22.500, 100 kuadrat didapatkan 10.000, 50 dikuadratkan didapatkan 2.500. pH. Apa sih pH? pH merupakan proporsi di masing-masing strata. Di sini sudah ada di golongan pertama itu ada 60%,
golongan kedua 40%, golongan ketiga ada 20%. Maka pH-nya pada golongan pertama itu 0,6, golongan kedua itu 0,4, dan golongan ketiga itu ada 0,2. Terus NH dikali pH. NH dikali pH itu yang didapatkan ya dikarenakan NH dikali pH. Jadi 150 dikali 0,6 didapatkan 90, 100 dibagi 0,4 didapatkan 40, dan 50 dibagi 0,2 didapatkan 10. Maka jumlahnya adalah 140. Terus NH dikali pH dikali 1 dikurang pH. NH dikali dengan pH sudah kita dapatkan tabelnya, jadi tinggal masukin saja. Dan 1 dikurang pH itu 1 dikurang 0,6 yaitu 0,4. Maka dapatkan hasil golongan pertama itu 36,0, hasil kedua 24,0, dan hasil ketiga yaitu 8,0. Dan dapatkan juga jumlahnya 68,0. Terakhir yaitu N kuadrat H dikali pH dikali 1 dikurang pH dibagi WH. Jadi kita tinggal masukkan saja angka-angkanya sesuai rumusnya. Jadi dapatkan pada golongan pertama itu 10.800, golongan kedua itu 7.272,72, dan golongan ketiga didapatkan 2.352,94. Maka didapatkan juga jumlahnya yaitu 20.425,66. Lalu kita masuk ke rumus yang di atas ini. Rumusnya yaitu N sama dengan 1 dikurang alfa kuadrat dikali N kuadrat H dikali pH dikali 1 kurang pH dibagi WH per NH kuadrat dikali D kuadrat ditambah 1 dikurang alfa kuadrat dikali NH dikali pH dikali 1 dikurang pH. Jadi N-nya sama dengan, karena nilai 1 dikurang alfa itu di dalam tabel Z didapatkan 1,96, maka kita masukkan 1,96 kuadrat dikali hasilnya yaitu tadi 20.425,66 per NH kuadratnya didapatkan tadi jumlahnya 300, jadi 300 kuadrat dikali D kuadrat tadi didapatkan D-nya yaitu 5%, maka 0,05 kuadrat ditambah dengan 1,96 kuadrat dikali dengan hasilnya tadi yaitu 68,0, maka didapatkan jumlahnya 161,3792, maka kita bulatkan menjadi 162. Jika diperlukan besar sampel masing-masing golongan keseluruhan sebesar 162 ibu dengan menggunakan alokasi proporsional, maka diperlukan sampel untuk masing-masing golongan ibu, di mana golongan pertama yaitu 0,50 dikali 162 sama dengan 81, golongan kedua 0,33 dikali 162 sama dengan 53,46, golongan ketiga sama dengan 0,17 kali 162 sama dengan 27,54. Maka kita akan mendapatkan totalnya tetap yaitu 162 ibu. Terus kita akan menggunakan sampel size-nya. Nah, di sini saya sudah memasukkan nilai-nilainya. Pertama itu 1 min alpha itu 95 tadi. D-nya 5% yaitu 0,05. L-nya di sini saya pakai 3 strata. Jadi pada NH golongan pertama itu 150, golongan kedua itu 100, golongan ketiga yaitu 50. pH-nya 0,6 pada golongan pertama, 0,4 pada golongan kedua, 0,2 pada golongan ketiga, dan terakhir WH-nya pada golongan pertama 0,50, golongan kedua 0,33, dan golongan ketiga yaitu 0,17. Maka didapatkan N-nya banyak sampelnya yaitu 162. Jadi penggunaan sampel size dengan perhitungan kita tadi sama, yaitu mendapatkan nilai 162. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan sampel size menggunakan salah satu jurnal mengenai tentang frekuensi pengaruh penyuluhan terhadap perawatan bayi berat badan lebih rendah terhadap pengetahuan ibu. Di sini kita bisa lihat, kita ambil yang di tabel 3 itu jumlah respondennya itu ada 15. Terus di sini ada taraf kesalahannya itu atau D-nya 0,03. Tingkat kepercayaannya itu ada 100% dan nilai P-nya ada 0,03. Jadi tinggal kita masukin saja ke ke simple random sampling di software sample size. Tingkat kepercayaannya ada 100, proporsinya ada 0,03 tadi, dan D-nya ada 0,03, dan epsilonnya otomatis akan menjadi 1, dan N-nya tadi ada jumlahnya, jumlah respondennya itu ada 15, dan didapatkan jumlah sampelnya itu ada 15. Jadi ada 15 responden yang dapat melakukan penyuluhan itu dengan baik. Jadi dengan adanya penyuluhan, ada 15 ibu yang dapat mengetahui tentang bagaimana perawatan bayi berat badan lebih rendah itu. Ini ada kesimpulannya, ada pengaruh penyuluhan perawatan berat badan lahir rendah terhadap kemampuan tingkat pengetahuan ibu dalam merawat bayi berat badan lahir rendah. Terima kasih.